Great. Saudaraku, hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kita yang penting tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan sekarang kita masuk pada pembahasan yang ke-22. Dan dalam pembahasan ke-22 ini kita sedang membahas bahwa Dia membebaskan kita dari trauma masa lalu. Jadi minggu lalu kita sudah membahas Dia membalut luka-luka kita. Nah, luka-luka itu yang tidak dibereskan lama-lama akan menjadi trauma. Nah, trauma itulah yang disebut bagian dari mental illness. Karena orang kalau sudah ada trauma, ya kan, pasti ada goncangan. Dia bukan hanya luka, tetapi sudah lebih besar dari itu. Dia bernama goncangan dalam kejiwaannya. Nah, ini yang kita mau belajar. Dan Alkitab adalah buku yang luar biasa. Selalu saya bilang, I'm proud of my Bible. Kenapa saya bangga dengan Alkitab saya? Karena Alkitab buku yang luar biasa. Dia bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka. Dia bicara tentang sorga dan neraka. Tapi bukan hanya sorga dan neraka. Dia bukan hanya bicara tentang dosa dan anugerah. Dia bukan hanya bicara tentang pasukan malaikat dan setan. Tapi dia bahkan bicara tentang trauma, tentang masa lalu, tentang ikatan, tentang belenggu, tentang kekuatan. Sampai kita melihat seluruh janji Tuhan digenapi. Yang tujuh katakan amin. Nah, ini yang kita mau belajar hari ini. Buka Alkitab kita sama-sama. Filipi 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 bilang begini. Tapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, ya kan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, Paulus membahas dua hal tentang kehidupan. Yang pertama dulu dan yang sekarang. Dan di antara dulu sama sekarang ada kasih Tuhan, ada jamahan Tuhan, ada karya Tuhan yang luar biasa. Dan itu merubah segala sesuatunya. Yang dulu kuanggap keuntungan, sekarang kuanggap rugi. Yang dulu kuanggap normal, sekarang kuanggap tidak normal. Yang dulu kuanggap segala kesenangan, sekarang kuanggap segala sesuatu yang harus kubuang. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini yang saya bilang, perjumpaan dengan Kristus, kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, merubah segalanya dalam hidup saya. Yang setuju sama saya katakan, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Ayo sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Yes, ketik di live chat saudara, kesetiaan Tuhan saya sungguh sangat terbukti. Ketik satu lagi di live chat saudara, kesetiaan Tuhan mengubahkan segalanya dalam hidup saya. Berikan tepuk tangan ya buat Tuhan. Kesetiaannya mengubahkan segala sesuatu. Coba lihat ayat yang ke-7 tadi. Ayat yang ke-7 bilang, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi ada dulu, ada sekarang. Kalau dulu sama sekarang gak berubah-berubah, lalu beralasan seperti Tuhan Yesus tidak pernah berubah, saya juga tidak pernah berubah. Parah saudara, ya kan. Ayat yang ke-8-nya, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Jadi antara dulu dan sekarang ada yang memisahkannya. Ada yang membuat breakthrough, terobosan. Yaitu pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah, oleh karena kesetiaannya lah, oleh karena kasih karunia-Nya lah, aku telah melepaskan semuanya. Itu melepaskan yang dulu itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Kebanggaan-kebanggaan kita, pengalaman-pengalaman traumatik kita, pengalaman-pengalaman kegagalan kita, pengalaman-pengalaman yang mengecewakan kita, sekarang kita anggap sampah. Karena setelah kita mengenal Yesus, kita tahu Tuhan izinkan untuk sesuatu yang lebih baik. Yang saya katakan, yeah. Amin. Yes. Selanjutnya, ya kan, kita mau pelajari selanjutnya. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17 bilang apa? Jadi, siapa yang ada dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Yes, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kembali di ayat ini, Paulus bicara yang dulu, istilahnya diganti sekarang pakai yang lama. Lalu yang sekarang istilahnya diganti menjadi yang baru. Yang lama sudah berlalu, sudah menjadi sampah. Yang baru sudah terbit. Makanya selalu saya bilang, orang yang suka ngomong sama orang, mengkorek-korek masa lalu orang, lu tahu nggak? Dia dulu kan begini. Dia dulu kan begini. Sekarang nggak sakit hati. Ketemu orangnya sudah bilang selamat siang tukang sampah. Karena suka korek-korek masa lalu orang. Hello. Anak Tuhan memandang ke depan. Anak Tuhan bukan korek-korek masa lalu orang. Ya kan? Ibu-ibu yang terus masih nyimpen kesalahan suaminya. Ya tapi dulu suami saya pernah begini. Sekarang sih dia baik. Tapi saya kan juga masih was-was pendeta. Karena dulu dia begini. Bu, tukang sampah ya bu ya? Halo? Suami-suami yang gak bisa percaya sama istrinya. Karena dulu dia pernah bohongin saya. Dulu dia begini. Bu, Pak, masa mau jadi tukang sampah terus sih? Boleh gak hidup stop nengok ke belakang? Di depan kita terlalu banyak berkat, terlalu banyak mujizat, terlalu banyak anugerah, terlalu banyak hal yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sampai kita gak perlu menengok ke belakang. Iblis gak mau kita melihat keindahan itu. Iblis gak mau kita melihat kenikmatan itu. Iblis gak mau kita bersuka cita karena segala hal yang Tuhan sedang sediakan buat kita. Sampai iblis mau kita cuma nengok ke belakang tentang sampah-sampah busuk yang harusnya sudah kita buang. Ada banyak anak-anak Tuhan gak bisa maksimal dalam hidupnya karena adanya trauma. Ada banyak rumah tangga gak bisa bahagia karena adanya trauma. Banyak anak-anak muda gak bisa terlepas sukacitanya karena ada trauma-trauma tertentu. Tidak sedikit orang harus lari ke diskotik, ke klub, ke obat terlarang. Untuk apa? Melepaskan segala trauma dalam hidupnya. Karena kalau enggak hidupnya tertekan terus. Kalau enggak hidupnya ada kebencian terus, ada kepahitan terus. Nah saya pelajari. Salah satu jebakan dan belenggu yang iblis mau kerjakan dalam hidup orang percaya adalah menjajah dengan trauma masa lalu. Bu, engkau anak Tuhan Yesus kan? Kalau anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Kalau kita belum merdeka, jangan pikir suami saya terlalu parah kesalahannya, istri saya terlalu mengecewakan, mertua saya terlalu menyakitkan. Kalau engkau masih belum merdeka, itu bukan karena salah suamimu, bukan karena salah menantumu, bukan karena salah mertuamu, bukan karena salah mantanmu. Tapi kalau engkau belum merdeka, karena engkau belum mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus. Iblisnya memang mau membelenggu engkau. Iblisnya memang mau menjajah engkau. Karena orang yang terjajah tidak akan pernah bisa merdeka. Tapi kalau anak itu memerdekakan, dia memerdekakan kita bukan hanya dari dosa. Kadangkala kita sudah merdeka dari dosa, tapi masih belum merdeka dari trauma. Apa itu trauma? Saya catat trauma sebenarnya adalah cedera. Tapi bukan dalam fisik. Trauma adalah cedera yang terjadi di dalam jiwa, di dalam batin seseorang akibat sesuatu yang sangat membekas. Bisa terjadi secara fisik, tapi juga bisa terjadi secara psikis. Fisik maksudnya ya trauma kaki misalnya patah. Tapi bukan itu pembahasan saya hari ini. Lebih kepada psikis. Trauma menghadapi tantangan, trauma menghadapi gelap, trauma-trauma yang selalu membuat kita berpikir saya gagal, saya nggak bisa maju, saya nggak bisa dipakai Tuhan.
Saya hidupnya penuh dengan masalah. Dan trauma-trauma ini bisa terjadi saya menyadari. Tapi trauma-trauma ini juga bisa terjadi saya tidak menyadari. Ingat ya, kita membatasi pembahasan kita hari ini trauma pada psikis. Trauma pada fisik itu lebih banyak urusan dokter, saudara. Tetapi saya percaya, mungkin saudara berkata kenapa nggak serahkan pada psikolog, kenapa nggak serahkan pada psikiater? Mungkin di bagian-bagian tertentu bisa ditangani oleh psikolog, psikiater, konselor. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya berpegang pada firman Tuhan yang bilang, jika anak itu, maksudnya jika Kristus memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Berarti saya juga percaya bahwa masalah kejiwaan trauma ini dapat diselesaikan dengan perjumpaan dengan Kristus. Karena Paulus bilang begini, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku jauh lebih mulia sehingga aku menganggapnya sampah. Apa yang dulu kuanggap kebanggaan, apa yang dulu kuanggap kepahitan, apa yang dulu kuanggap tekanan, sekarang kuanggap sampah karena aku sudah berjumpa dengan Kristus. Yang saja katakan amin. Makanya saya catat di sini, trauma fisik itu urusan dokter. Tetapi trauma psikis seringkali begitu membelenggu. Dan Alkitab bilang jangan beri kesempatan pada iblis. Waktu iblis lihat ada trauma, iblis lihat ada luka, nah iblis masuk menjajah kita lebih dalam lagi. Nah itu yang membuat kita tertekan dan gak bisa maju. Saya simpulkan, trauma bisa terjadi karena pengalaman. Pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman menyakitkan. Bisa jadi karena perkataan-perkataan yang terlalu menusuk. Sebetulnya kalau perkataan masuk lalu dari kuping kanan keluar lagi kuping kanan, it's okay. Ada banyak orang yang bilang kuping kanan keluar kuping kiri, masih lewat otak sebentar. Lewat otak turun ke hati lagi, itu yang parah. Kalau yang gak enak masuk kuping kanan keluar lagi kuping kanan. Kalaupun sempat jalan besar buang di hidung. Iya kan? Jadi trauma bisa terjadi karena pengalaman. Bisa terjadi karena perkataan-perkataan yang menyakitkan. Bisa terjadi karena pemikiran. Ini dia. Orangnya kita tegur, mungkin gak dengar atau mungkin lagi ngelihat kemana gitu. Tapi kita berpikir, wah dia tuh udah gak suka sama saya. Saudara panggil, menurut saudara sih menantu saudara dengar. Tapi mungkin menantu saudara kerjain sesuatu, memang menantu saya itu seperti itu. Ya, akhirnya jadi trauma sendiri. Padahal menantunya juga gak tahu apa-apa, orang dia gak dengar kok. Jadi ada pemikiran, ada trauma yang terjadi karena pengalaman, karena perkataan. Bisa jadi karena pemikiran. Bisa jadi juga karena kesimpulan. Jadi gini, sebuah peristiwa digabung-gabung gitu. Kan ada orang gitu yang kayak kurang kerjaan gitu. Ada orang yang kayak kurang kerjaan gitu. Waktu itu begini, waktu itu begini, waktu itu begini. Berarti kesimpulan saya. Padahal antara yang satu dan yang lain gak ada hubungannya saudara-saudara. Ini yang namanya asumsi. Ini yang namanya praduga. Kita gabung-gabungin, kita pikirin, setan taruh bumbu sedikit. Jadi itu barang. Akhirnya timbul trauma. Dan trauma yang tidak tertangani bisa menjadi kepahitan yang mendalam. Dan akhirnya membawa goncangan tersendiri dalam kejiwaan seseorang. Klik. Apa yang mempengaruhi seorang trauma? Yang pertama karakter dan kestabilan emosi seseorang. Ada orang-orang yang istilahnya apa ya, lebih tambeng gitu. Lebih tegar gitu, lebih courageous. Jadi menghadapi apapun dia tenang aja. Paulus bilang aku tahu kepada siapa aku percaya, aku yakin dia berkuasa. Daud gak trauma ketika ayah dan ibunya meninggalkan dia. Dia bilang sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan menyambut aku. Jadi ada orang-orang yang karakternya
lebih bukan melankoli gitu. Mungkin lebih sanguin. Iya kan? Lebih kolerik gitu. Atau sangkol. Sanguin, kolerik. Kan ada 4 kepribadian manusia kan? Itu orang-orang psikologi membaginya. Sanguin, kolerik, flegmatik, melankoli gitu. Mungkin melankoli lebih gampang trauma ya. Orang-orang yang apa-apa kepikiran. Gitu. Tapi orang-orang yang sanguin, yang pokoknya hadepin aja, kolerik, yang berjuang aja gitu. Itu agak lebih jauh dari trauma. Ada orang-orang yang mungkin bukan soal karakter, bukan soal kepribadian juga, tapi soal emosi. Dia memang gak bisa menguasai diri. Kalau saya hubungkan dengan khotbah saya minggu lalu, karena dia mungkin memang sudah ada luka. Orang-orang yang sudah ada luka jauh lebih gampang untuk mengalami trauma. Karena tidak stabil secara emosi. Dan dia kalau menghadapi sesuatu dia harus menaklukkan, harus menundukkan. Jadi kalau dia belum bisa balas dia masih kecewa gitu, masih tertekan. Yang kedua, yang mempengaruhi itu kedewasaan rohani. Kalau saudara lihat antara Ayub sama istrinya, ngadapin hal yang sama. Sebetulnya yang lebih berat adalah Ayub. Karena kalau kita baca bukunya, kita tahu bahwa Ayub adalah seorang yang bertanggung jawab. Waktu anak-anaknya buat pesta, ibunya di mana? Gak pusing. Tetapi Ayub setiap pagi bangun membakar korban. Dia peduli sama anak-anaknya. Dia seorang yang bertanggung jawab. Istrinya lebih kurang bertanggung jawab. Acu bebe. Iya kan? Tapi waktu ada masalah, dia gak pakai nanya lagi, Pak ini gimana ya? Langsung dia semprot. Bu, boleh gak sih Bu kalau ada masalah, jangan malah jadi sumber petaka Bu. Belajar dalam hidup ini, if you can say something positive, don't say something. Kalau engkau tidak bisa mengucapkan sesuatu yang membangun, jangan ngomong Bu. Orang udah lagi masalah Bu. Tiba-tiba istrinya Ayub datang. Masih kan kau bertekuk dengan Allah seperti itu, kutuki Allah matilah. Astaga. Menghadapi masalah yang sama. Ketika kedewasaan rohaninya berbeda, responsnya pun berbeda. Jadi jangan bilang, oh trauma pasti terjadi karena enggak. Kedewasaan rohani seseorang menentukan. Makanya saya rindu setiap saudara makin dewasa. Kita ada program semangat pagi. Saya menyediakan juga buku untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Karena saya percaya betul, makin saudara menggali firman, makin kau menggali firman, makin kau menggali firman, makin kau dewasa secara rohani. Karena iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tugas saya sebagai gembala, memberi makanan rohani sebanyak-banyaknya buat setiap saudara. Sehingga iman saudara makin bertumbuh dalam terang Tuhan. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi? Ah ini dia. Kesiapan mengampuni dan melupakan. Ada orang-orang yang memang beranggapan, saya sih akan baik sama semua orang pendeta. Tapi saya jangan dilukai. Sekali saya dilukai, waduh. Sekali tergores pendeta susah untuk mengampuni. Mengampuni bukan soal bisa atau tidak bisa. Mengampuni adalah perintah Tuhan. Alkitab bilang kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak mau mengampuni. Jangan dikotak-kotakan, dia mah gampang mengampuni. Kalau saya nggak bisa, nggak ada. Pengampunan bukan soal si ini bisa, si ini nggak bisa. Pengampunan soal perintah Tuhan yang harus saya jalankan. Makanya doa Bapa kami tiap hari kita diajarkan. Iya kan? Apa doa Bapa kami?
ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ada orang yang pernah tanya sama saya, kenapa sih Glo nggak pernah ada doa Bapak kami? Saya bilang pasti kalau datang kebaktian telat ya. Atau ikutin online-nya pasti telat ya. Karena gereja kita awalnya pasti doa Bapak kami. Cuman lunya yang telat. Iya kan? Jadi pengampunan itu bukan soal bisa tidak bisa. Tuhan kan nanya, bisa gak kamu ngampunin? Kalau kamu tidak bisa mengampuni, Bapamu yang di sorga juga tidak bisa mengampuni. Yang keempat, apa yang mempengaruhi? Kemampuan memisahkan masalah. Apa itu maksudnya bagaimana pendeta? Ada orang-orang yang kalau ada masalah ditumpuk semua. Masalah di kantor dibawa ke rumah. Masalah di rumah dibawa ke kantor. Jadi masalah itu dibiarkan bertumpuk-tumpuk gitu. Kita harus pisahkan masalah. Oh ini ada masalah ini. Oh ini harus begini. Jadi kita bisa tegar gitu. Oh Tuhan izinkan masalah di sini pasti untuk maksudnya ini. Sudah. Jadi kita nggak bawa masalah kemana-mana karena makin kita exhausted. Tanpa kita sadari. Sebetulnya dia omong sih sederhana, dia tegur kita karena kita salah. Tapi karena kita nggak mau ngaku salah. Terus kebetulan seharian itu lagi banyak masalah. Jadi semua masalah bertumpuk. Itulah yang kemudian menjadi trauma. Biasakan kalau menghadapi masalah, dipilah-pilah dulu. Oh ini memang saya salah. Oh ini memang saya ditegur. Oh ini memang masalah biasa, orangnya memang begitu. Nah ketika kita bisa pilah-pilah masalah, kita juga bereaksi dengan tepat. Haleluya. Selanjutnya, apa bahayanya trauma? Nah, saya pelajari, kenapa Paulus bilang aku melupakan apa yang ada di belakangku? Kenapa hidup ini jangan sampai menyimpan trauma masa lalu? Karena saya pelajari, tidak ada sesuatu yang positif yang bisa dikerjakan oleh trauma. Masalah bisa menolong kita mengambil pelajaran yang positif. Tapi kalau sudah jadi trauma, maka yang terjadi hanya tekanan. Nah saya catat ada 4 bahaya trauma yang berbahaya. Yang pertama, orang trauma terbelenggu dan tidak bebas. Alkitab bilang begini, karena Kristus sudah memerdekakan kita. Tuhan mau hidup kita merdeka. Karena orang merdeka adalah orang yang bisa berpikir luas. Alkitab berkata supaya mereka berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu yang lepas kandang. Tuhan mau kita merdeka supaya kita bisa berkarya. Supaya kita bisa maksimal. Dan Alkitab jamin, kalaupun kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati dalam perkara yang lebih besar. Tuhan mau kita lebih luas lagi, lebih luas. Alkitab bilang, kembangkan tendamu. Pasang kuat kokoh patokmu. Tuhan mau kita mengembang ke kanan dan ke kiri. Tapi iblis mau belenggu kita. Nah orang-orang yang trauma adalah orang-orang yang terbelenggu dan gak bisa lebih luas lagi kapasitasnya. Yang kedua, orang trauma, sorry pakai istilah ini, dikendalikan oleh roh lain. Bukan Roh Kudus. Sehingga orang trauma itu pengen membalas. Tiba-tiba sedih. Tiba-tiba ketakutan. Tiba-tiba penuh amarah. Saya tidak bilang orang trauma kerasukan setan. Tapi orang trauma, part of their mind, sebagian dari pikirannya dikendalikan oleh roh lain. Dan roh lain itu bernama roh kegelapan.
Roh lain itu bernama roh kebencian. Makanya selalu saya bilang orang trauma harus dilepaskan. Karena orang trauma adalah orang yang terikat. Pak, Bu, adik-adik muda yang saya sayang. I am your pastor. Saya gembala saudara. What do you think? Apa yang saudara pikir? Saudara pikir saya nggak peduli saudara terikat? Saudara pikir saya masa bodoh saudara terikat? I'm so concerned. Karena saya mau memasuki 2023, engkau merdeka, engkau bebas, engkau mengalami roh Kristus yang membimbing engkau dalam peningkatan dan kemajuan serta promosi yang luar biasa. Haleluya. Yang ketiga, apa bahaya trauma? Orang trauma pikirannya dipenuhi asumsi. Alkitab bilang kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Paulus berkata kami memiliki pikiran Kristus. Tetapi orang-orang trauma selalu pikirannya, kesimpulannya selalu negatif. Selalu berasumsi ini jangan-jangan begini. Jangan-jangan saya akan jatuh lagi. Jangan-jangan saya akan dimaki orang lagi. Jangan-jangan saya akan gagal lagi. Jadi dia udah trauma gitu. Pada anak-anak Tuhan berkata, aku cakap menang segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Yang saja katakan amin. Pak, mungkin ada pengalaman masa kecil yang membuat engkau trauma. Tidakkah engkau pegang Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ibu, mungkin ada pengalaman-pengalaman pahit dalam hidupmu. Adik-adik muda, mungkin ada jalan-jalan yang sangat menyakitkan yang harus kau lewati. Tapi bisa nggak hari ini kau percaya bahwa Tuhan turut bekerja? Tuhan izinkan semuanya untuk maksud yang dahsyat, indah dan luar biasa. Bahkan pengalaman Yusuf dituduh sebagai pemerkosa itu adalah cara Tuhan untuk mengangkat dia menjadi Perdana Menteri. Bangkit dari trauma. Buang asumsi. Imani bersama Yesus kita cakap menang segala perkara. Haleluya. Yang keempat, orang trauma sulit menikmati dan merasakan sapaan roh Allah. Orang kalau trauma hatinya keras. Sehingga waktu dia penyembahan sulit dia merasakan the touch of the Spirit of God. Orang menyembah Tuhan waktu dia menangis. Karena yang bilang, wah laki-laki gak pernah menangis. Tergantung menangis kenapa. Menangis putus asa ya jangan dong. Menangis kecewa ya jangan dong. Tapi kalau kita menangis karena merasakan hadirat Tuhan yang begitu kuat. Itu berbeda. Orang-orang trauma gak akan pernah bisa mengerti yang saya sampaikan. Orang-orang trauma hatinya keras. Orang-orang trauma hatinya penuh dengan kepahitan dan kecewaan. Tapi orang kalau dibebaskan dari trauma, dia angkat tangan, dia sembah Tuhan. Dia rasa betul Tuhan hadir. Dalam tantangan-tantangan hidupnya, dia mengerti Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di masa-masa yang sukar yang harus dia jalani, dia tahu persis tangan Tuhan memegang tangannya dan memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Haleluya. Selanjutnya klik. Aha. Tuhan mau membebaskan orang-orang trauma. Saudaraku, ada saudara-saudara yang gak bisa berhenti merokok. Kenapa? Rokoknya adalah bagian dia untuk bebas dari traumanya. Ada orang-orang yang gak bisa lepas dari pornografi. Karena pornografinya itu adalah pelariannya untuk bebas dari traumanya. Ada orang-orang yang susah sabar gitu, violent, suka mukul, suka berantem, bentak orang, tempeleng orang. Karena itu bagian dari pelariannya terhadap traumanya. Ada orang yang lari ke obat terlarang karena bagian dari pelarian terhadap traumanya. Hari ini saya hanya mau ingatkan, man, you need Jesus. Engkau membutuhkan Yesus untuk lepaskan kita dari trauma. Karena kesetiaan Tuhan. Dia bukan hanya menyertai kita, tapi waktu dia lihat kita ada trauma,
Dia mau arahkan kita untuk tidak lagi menengok ke belakang untuk sampah-sampah itu, tapi memandang ke depan tentang kemuliaan yang akan kita terima. Haleluya. Bagaimana Tuhan membebaskan kita? Dengan kasih Tuhan hari ini, saya mau bagi 4 kunci luar biasa untuk Tuhan membebaskan kita. Yang pertama, Dia berbicara melalui firman dan rohnya. Makanya Alkitab bilang kalau roh Tuhan bicara, jangan keraskan hati. Dan hari ini adalah salah satu hari di mana Tuhan kembali berbicara. Buang segala traumamu. Mau sampai kapan kau tertekan? Betul, saya ngerti ada banyak trauma yang kita nggak sadar. Tapi sekarang lepaskan, serahkan pada Tuhan. Tuhan, aku mau pegang firman-Mu. Setiap kali trauma itu berbicara, setiap kali saya merasa takut, setiap kali saya mulai merasa bimbang, dalam nama Yesus saya kuat, saya menang, saya pasti bisa. Tuhan Yesus sertai saya, haleluya. Yang kedua, bagaimana Tuhan membebaskan saya dengan trauma saya ini? Yang pertama dengan berbicara melalui firman dan rohnya. Kita harus dengar-dengaran pada suara firman dan suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus adalah suara yang berkata kepada kita. Jangan saudara pikir, oh suara Roh Kudus yang berkata anakku, no. Ketika ada yang bilang saya kayaknya nggak sanggup, tapi ada suara lain yang berkata, kamu pasti bisa, Tuhan beserta kamu. Itu suara Roh Kudus. Segala pemberian yang baik, kata Alkitab, datangnya dari sorga. Ketika engkau berkata, saya kayaknya nggak kuat, ada suara yang tiba-tiba bilang, kamu pasti kuat. Itu suara Roh Kudus. Amin. Yang kedua, bagaimana Tuhan membebaskan saya dari trauma? Yaitu dengan menyadarkan kita bahwa kita orang merdeka, tidak seharusnya terbelenggu. Daud bilang apa? Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya. Itulah berita kesadaran. Daud bilang apa? Kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadari. Itu artinya apa? Berita kesadaran. Kadang-kadang ada banyak orang yang merasa normal. Menantu saya, istrinya Pastor Geren, Amanda Mosel, dia lahir rupanya dengan masalah. Somehow, somewhere, ada blok di hidungnya. Jadi ada tulangnya atau apa gitu yang is not in order. Tapi karena dia lahir dengan itu, buat dia tidak pernah merupakan masalah. Dan oleh kasih Tuhan, saya bilang oleh kasih Tuhan, dia diizinkan menghadapi COVID. Sekeluarga kita nggak ada yang kena COVID kecuali menantu saya ini. Kita bergumul, aduh kenapa dia kena COVID ya? Tapi rupanya COVID itu menolong. Karena waktu diperiksa di Australia, di Perth, akhirnya ketahuanlah. Dokter sampai bilang, do you feel okay? The COVID is no problem. COVID-nya tidak masalah. Masalahnya adalah persoalan di hidung kamu. Dia bilang, what happened? Whole my life. Saya gak ada masalah. Dia bilang, tahukah kamu? Kamu hanya bernafas 15% dari seharusnya orang normal. Lalu, anytime bisa tiba-tiba blok dan kamu bisa meninggal. Wow, dia dengar kata itu. Kita semua sekeluarga stres, bingung. Akhirnya janjian setelah COVID untuk operasi. Kita percaya mujizat. Tapi kita juga percaya kadang-kala Tuhan pakai operasi untuk mengerjakan mujizat. Saya percaya kadang-kala Tuhan kerjakan mujizat tanpa operasi, tapi kadang-kala Tuhan bekerja dengan mujizat melalui operasi. Dan menantu kami, Amanda Mosel ini, istri dari Pastor Geren, kebetulan ngalamin yang mujizat melalui operasi. Dan mujizatnya adalah dia diizinkan Tuhan melalui COVID untuk ketahuan penyakitnya. Akhirnya dia masuk operasi. Keluar operasi, masih berdarah-darah.
Beberapa hari kemudian, kita sedang bicara by phone. Karena mereka di Perth dan kita di Jakarta. Lalu kita tanya, bagaimana? Sudah tahu apa yang dia katakan pada kami? Ternyata bernafas itu indahnya luar biasa. What? Dia bilang, dokter bilang saya baru bisa bernafas 40%. Nanti setelah semuanya beres, darahnya bersih, semuanya bersih, saya bisa bernafas kembali 90 sampai 100%. Tapi waktu 40% saja, saya tarik napas, dia bilang. Tiba-tiba saya rasakan sesuatu yang tidak pernah saya rasakan sebelumnya. Biasanya cuma rasakan nafas di hidung. Tiba-tiba saya rasa dia turun ke tenggorokan saya, lalu turun ke paru-paru. Dia bilang, I feel something that I never felt before. Saya rasakan sesuatu yang saya nggak pernah rasakan sebelumnya. Waduh, itu seperti mungkin buat banyak orang seperti narkoba. Karena saya tarik lagi, I feel so good. Buat kita ini norak. Tetapi akhirnya saya sadar kita kurang bersyukur. Betapa dahsyatnya kita bisa bernafas, saudara. Anak menantu saya hanya 15%. Dan baru dia tahu nikmatnya. Itu yang saya bilang. Kita kadang-kala sudah menikmati belenggu kita. Kita pikir wajar saya terbelenggu. No. You need an operation. Engkau dipotong trauma-traumamu itu. Baru engkau bisa mengerti bahwa kebebasan dari belenggu itu begitu indah dalam terang Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, Tuhan membebaskan kita dengan apa? Dengan menguatkan kita untuk mengampuni dan melupakan. Waktu kita ingat, wah saya kan diampuni Tuhan ya. Tuhan kan gak ingat-ingat kesalahan saya lagi. Kenapa? Saya harus ingat-ingat peristiwa itu. Alkitab bilang, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang membangun, apa yang jadi berkat, itu yang harus kita pikirkan. Sampah-sampah busuk buang. Hal-hal yang menyakitkan dan mengecewakan buang. Karena kita menerima anugerah yang sempurna dari sorga. Haleluya. Dan yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tuhan membebaskan kita dengan apa? Dengan memampukan kita untuk bersyukur. Wow, ini adalah berkat terbesar. Ada orang-orang mungkin sukses usaha, tapi susah bersyukur kalau menghadapi masa-masa yang sukar. Ada orang cuma bisa bersyukur kalau doanya dijawab, penyakitnya disembuhkan. Tapi ketika menghadapi badai, marah, kecewa, gelisah, stres, trauma, berkat terbesar adalah Tuhan membebaskan kita dengan memberi kemampuan buat kita untuk bersyukur dan meyakini bahwa di balik pengalaman pahit ada rancangan manis Tuhan. Hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan di tahun 2023, saya tidak bisa beritahu apa yang akan terjadi. Tapi saya bisa pastikan, kalau kita punya kemampuan untuk bersyukur dalam segala situasi, karena di balik pengalaman pahit selalu ada rancangan manis dari Tuhan, saya percaya 2023 akan menjadi tahun kedahsyatan yang luar biasa buat setiap jemaat Tuhan sekalian. Saya berdoa supaya jemaat Tuhan bebas dari segala trauma, hidup merdeka, layani Tuhan, berilah yang terbaik buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.